Halo semuanya, selamat datang di On Road Indonesia, saluran digital informasi pembangunan Jakarta dan sekitarnya. Kita bergerak dari arah flyover Pancoran menuju ke arah Cawang atau ke arah timur. Di bagian flyover Pancoran kita masih melihat beberapa area yang ada lubang ya, dan kemarin untuk beberapa jalan itu sudah mulai diaspal cukup rapi ya, cukup bagus dengan 2 lapis. Jadi bukan cuma satu tipis ya, tapi 2 lapis dibuat lebih tebal dan lebih smooth sehingga akses masyarakat ya menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Tinggal tadi yang kita perhatikan adalah di sisi Pancoran ya. Untuk MT Haryono sisi utara ya, atau sisi selatan terlebih dahulu sudah ada di video kami sebelumnya. Jalannya sudah cukup mulus ya, seperti ini di seberang sana. Kemudian sudah sampai dari arah Halim sampai ke arah Pancoran ya. Hanya saja memang beberapa di bagian bawah halte BNN di sana dan juga stasiun LRT Jabodebek Cawang lagi pelapisan ya. Selebihnya mulus dan nyaman untuk dilewati. Hanya saja sama seperti ini, marka jalan ada yang masih belum ada. Nah, proses yang ada di sini nampaknya pelapisan aspal ya. Aspal dasarnya sudah jadi. Kita melewatinya sangat cukup nyaman ya. Terima kasih kepada Dinas Bina Marga DKI. Di kiri dan kanan kita ini adalah halte Transjakarta yang baru yang sudah direvitalisasi. Stasiun Cawang kalau tidak salah namanya ya. Stasiun Cawang Cikoko ya. Kemudian di kiri tadi itu adalah stasiun KRL Cawang. Nah, dengan adanya integrasi di situ halte Transjakarta BRT dengan KRL Cawang plus LRT Jabodebek ya, memudahkan para pengguna untuk pindah moda transportasi yang dari Bogor, Depok dan seterusnya ingin menuju ke arah Gatot Subroto, tidak lagi ke arah Sudirman, Manggarai ya, tapi bisa turun di sini naik LRT Jabodebek sampai ke arah Kuningan dan turun di depan kantor ya. Mungkin itu akan lebih cepat ya dibandingkan menggunakan kendaraan roda 4 atau bis, dikarenakan si LRT Jabodebek tidak ada traffic light ya. Hanya aja turun di stasiun-stasiun yang ada. Nah, di sini kita perhatikan juga sangat mulus ya, dari arah stasiun Cawang sampai ke arah sini sudah diaspal. Yang ini kita perhatikan sudah 2 lapis. Yang di kiri masih 1 lapis tampaknya, atau aspal yang lama ini. Nah, ini sisi utara ya, memang pada waktu itu di sini terdapat beberapa lubang besar dan juga ada lubang kecil, banyak lubang kecil. Namun tentunya ini menjadi komitmen Dinas Bina Marga DKI untuk terus membuat jalan dan akses masyarakat menjadi lebih baik di sekitar sini ya. Hanya saja kan ini masuk dari ganjil genap ya, jadi mohon diperhatikan untuk disesuaikan akses kendaraan Anda melewati jalan ini. Di sebelah kiri ada lajur sepeda, walaupun nah ini mulai ada sepedanya ya. Udah ada sepedanya yang lewat. Berbeda memang dengan jalur sepeda yang lain yang dipasang barrier. Di sini cukup dengan garis putus-putus dan juga ada marka untuk lajur sepeda. Tentunya itu akan membuat para pengendara lebih fleksibel dapat menggunakan lajur sepedanya, terutama di jalan yang agak sempit. Baik, untuk pengaspalan itu ada di depan sini batasnya, kemudian menjelang ke arah dari jembatan yang ada di atas jalan Otista dengan Dewi Sartika terhubung di sekitar sini masih belum ya. Kita ada video satu lagi yang lebih update, dan di video tersebut nanti di berikutnya ya akan kita tampilkan bahwanya sama seperti ini lubang-lubang yang ada. Menuju ke arah terowongan ya, ini juga sudah lebih bagus, lebih mulus saat ini. Kemudian nanti yang di depan sana di sekitar stasiun LRT Jabodebek ya, itu sebelumnya juga jalannya tidak rata, kemudian masih ada bekas-bekas dari konstruksi di bagian kiri ya untuk penyiapan akses bridge atau anak tangga, kemudian lift yang ada di sana. Di sini juga masih ada tambalan-tambalan seperti itu. Ada bagian sisi jalan yang ada di semen saja, dan itu masih sementara. Di video yang di belakang nanti kita bisa lihat jalan ini juga sudah selesai dilakukan pengaspalan ulang, dan itu juga sangat mulus ya. Tambah di bagian kiri ini ada Genie atau mobile crane yang kecil, dipergunakan untuk biasanya memasang hal-hal kecil atau part-part ya, kemudian melakukan pemeliharaan atau maintenance. Halte Transjakarta yang ada di sisi kanan kita, halte BNN ini
Kita tidak tahu apakah ini akan menggantikan secara penuh halte BNN yang ada di ujung sana nanti. Namun untuk akses menuju ke stasiun LRT Jabodebek Cawang, stasiun interchange, sudah dibuat rangka-rangkanya seperti ini ya. Kemudian rangka atapnya juga ada, akan tersambung dengan sisi atas dari JPO yang ada persis di atas kita ini ya. Nantinya nampaknya di bagian tengah tuh ada kayak kotak ya, apakah itu ada lift atau bagaimana, kita pantau bersama. Nah, di depan kita ini adalah halte BNN yang lama ya. Ini BNN apa BKN nih? BNN ya. Oke, di halte ini dipergunakan untuk masyarakat yang transit. Saya tidak tahu nih kalau turun bisa ya ke bagian kanan saya situ terus menggunakan JPO yang ada terintegrasi. Jadi ada yang menuju ke arah Bekasi atau ke arah timur ya, turun di sini nanti naik feeder ya, ada feeder Transjakarta ataupun Transjakarta mungkin. Akses menuju ke arah Halim ya, kalau di sini aspalnya belum rapi ya. Ya ditunggu nanti di bagian belakang ya, jangan di skip yang di bagian belakang karena itu perubahan dari video ini, bahwasannya proses pengaspalan sesuai dengan rencana dari Bina Marga DKI untuk memuluskan kembali jalan di sekitar sini Jakarta Timur ya, menuju ke arah Halim, merupakan salah satu akses menuju ke bandara di dalam kota. Tentunya cukup penting bagi masyarakat untuk lewat dengan baik dan nyaman ya, kemudian tidak menimbulkan kemacetan. Jalan Rasuna Said sendiri ini ya masih belum ya, karena nampaknya kita tidak tahu yang menunggu sepenuhnya operasional LRT atau memang pengerjaan dari perbaikan jalan dilakukan secara bertahap. Di sini kita lihat jalan tengah ya masih banyak yang tidak rata. Kemudian juga jalur lambat yang tadinya dibongkar ya pemisahnya dengan bergabungnya ke jalur cepat ya, ditambah lagi dengan adanya jalur pedestrian di kiri, plus lagi banyak parkir ya. Mudah-mudahan nanti ada lahan parkir buat abang-abang ojol ini sehingga tidak parkir di pinggir jalan ya. Sempat juga menggunakan trotoar lebih rapi ya, bekerja sama antara mungkin perusahaan ojol dengan Pemprov DKI untuk menyiapkan akses ya, karena itu merupakan sambungan dari masyarakat yang menggunakan stasiun, halte dan seterusnya ingin menuju ke tempat kerja. Nah, tapi mungkin ingin lebih cepat ya, tidak mau berjalan kaki menggunakan ojol lalu nanti sampai misal ya di Mega Kuningan atau di mana Casablanca ya. Jadi kayak sambungan akses masyarakat lah dalam hal ini. Jadi perlu kerjasama antara ojol, karena kita perhatikan di beberapa lokasi memang ada dipergunakan untuk parkir area pedestriannya. Ya, kita pantau bersama pembangunan infrastruktur Jakarta menuju ke lebih baik.